Ini adalah lecture mengenai challenging left main bi and trifurcation stenosis. Jadi karena namanya challenging, ini kasus yang saya masukkan di sini adalah kasus-kasus yang sulit. Jadi saya rasa ini lebih banyak untuk mereka yang udah biasa melakukan PCI, dan untuk pemula saya sarankan jangan mulai dengan kasus-kasus yang seperti yang saya tayangkan di sini. Karena left main adalah sesuatu yang walaupun kelihatannya gampang tapi bisa bikin masalah. Jadi ini adalah tujuan daripada presentasi ini. Kita tahu bahwa clinical applications dari PCI untuk unprotected left main pada saat ini udah begitu maju karena teknologinya kita lihat maju, kita udah ditunjang juga dengan farmakoterapi dan alat-alat yang makin lama makin maju. Dan kita lihat pada syntax trial juga, itu hasil dari PCI itu sampai 5 tahun baik dah, comparable kira-kira more or less dengan CABG. Walaupun kita tahu data terakhir untuk sampai 10 tahun ini sekarang mulai keluar data. CABG mungkin masih sedikit lebih superior, terutama in terms of target vessel revascularizations. Jadi tujuan daripada presentasi ini adalah nomor 1, kita mengenal basics dulu dari left main PCI. Dimana kita menggunakan angio, IFUS, OCT, dan functional assessment. Ini semua pendek sekali saya bahas, karena saya akan membahas lebih banyak mengenai bifurcation dan trifurcations, khususnya kasus-kasus yang challenging. Untuk bifurcations, bagaimana kita memilih single atau double stand teknik, dan saya akan highlight DK cross teknik. Karena saya rasa ini adalah teknik yang terbaik untuk double stand teknik untuk menangani left main bifurcations. Kemudian left main trifurcations, ini nggak ada teknik standarnya, jadi nanti saya akan perkenalkan teknik-teknik yang kita pakai. Saya mulai dari memperkenalkan 2 dokumen ini. Kalau kita mau melakukan left main bifurcation dulu ya, left main bifurcation stenosis, kita harus mengenal 2 dokumen penting ini. Ini adalah konsensus dari EBC yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah intravascular ultrasound yang adalah juga konsensus statement dari EBC. Di kotak ini, saudara lihat indikasi daripada left main treatment daripada left main bifurcation stenosis dengan PCI adalah bila kita mempunyai angiographic stenosis lebih dari 50%, dan ada myocardial ischemia. Akan tapi dalam klinik, ini ischemia ini kadang-kadang nggak begitu jelas atau sulit dinilai dengan angio. Dan kita lihat juga kadang-kadang angio view-nya itu nggak bisa sempurna dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan cara lain di kamar cath lab kita, misalnya dengan IFUS. Yang biasa dipakai adalah 4,5, MLE 4,5. Studi yang pertama dari Kang itu 4,8. Tapi setelah jumlah kasusnya ditambah oleh SJPART, dia menurunkan batas itu, cut off-nya menjadi 4,5. Di negara barat, cut off-nya lebih tinggi, misalnya JASTI 6 square millimeter. Jadi kita lihat cut off berbeda-beda, tapi untuk Asia, saya biasanya ambil yang disarankan oleh SJPART. FFR kalau di bawah 0,8. Kita tahu kadang-kadang ada pitfalls dari ini, tapi saya nggak akan bahas mengenai ini secara lebih detail. Nah, saya mulai dengan ini, kaitan antara pembuluh darah, diameter pembuluh darah dengan IFUS. Kita tahu kalau kita left main adalah pembuluh darah yang besar, dan cabang daripada left main, LAD dan LCX juga besar. Tapi kalau kita mau memilih stent, size-nya mesti betul. Kalau nggak betul, bisa menimbulkan masalah. Jadi biasanya rumus yang dipakai adalah, ini ada 4 rumus ini, area preservation hypothesis berdasar ini adalah rumus di sini, Murray's law, ini Finesse adalah derivation daripada Murray's, dan Hugh-Cassep's law. Nah sekarang saya perlihatkan hasil daripada 2 database menghubungkan, yang mengkaitkan rumus ini dengan temuan yang didapatkan dari IFUS. Kita lihat di sini, untuk non-left main bifurcations, itu bedanya nggak banyak, salahnya nggak banyak. Tapi untuk left main, saudara lihat di sini, saya beri kotak merah,
itu error daripada rumus-rumus ini semua ada rumusnya ada di atas ini, itu lebih besar. Jadi kalau kita mau tidak menggunakan iFus dan kita mau menggunakan rumus-rumus yang di sebelah kotak sebelah kiri ini, kita harus hati-hati, kadang-kadang meleset. Jadi karena itu disarankan kalau ada sarana pakailah iFus. Ini contoh iFus. Ini adalah meta-analisis daripada penggunaan iFus pada kasus Lehman yang di sini pasiennya adalah sekitar 6.500 pasien. Jadi kita lihat di sini kalau kita pakai iFus guidance, kita akan bisa mendapatkan 40% reductions of all-cause death and 53% reduction of cardiac death. Ini mencapai kemaknaan statistik yang baik sekali. Jadi kalau ada iFus, pakailah iFus Guided Lehman Interventions. Ini adalah apa yang didapatkan pada studi Excel. Kita lihat di sini, kalau kita gunakan iFus, maka akhirnya kita bisa misalnya pada 30% pasien menggunakan balon yang lebih besar, melakukan post dilatation di sini 29%, menggunakan pressure yang lebih tinggi. Kita lihat ada stent yang ternyata under expanded, ini harus dibesarkan. Kemudian kita juga bisa memilih professional strategi satu stent daripada memakai 2 stent. Jadi ini jelas lebih murah dan lebih sederhana dan seterusnya. Jadi kita lihat iFus bisa mengubah strategi yang kita akan rencanakan akan pakai pada waktu kita melakukan interventions. Nah, ini di sini juga dilihatkan sini bahwa ini ada hasil daripada stable or unstable conditions, CKD dan sebagainya. Nah, dengan iFus, kita lihat kadang-kadang dibandingkan dengan angio, kita bisa mendapatkan yang namanya mismatch. Mismatch bisa juga reverse mismatch. Mismatch maksudnya secara angio, saudara lihat ada stenosis, tapi begitu saudara melakukan pemeriksaan FFR, ternyata tidak ada stenosis. Jadi flow-nya masih baik. Ini bukan dengan iFus, tapi dengan FFR. Jadi kalau di sebelah kanan kita lihat untuk reverse mismatch, itu kelihatannya tidak ada stenosis, tapi dengan FFR, saudara mendapatkan bahwa ini di bawah cut-off point 8. Jadi kadang-kadang angio juga misleading dan dalam hal ini kita lihat FFR amat membantu. Jadi kalau kita mendapatkan lesi yang FFR-nya masih baik dan kita undur, itu aman sekali. Kita lihat di sini in terms of primary endpoints, death, myocardial infarction, and revascularization, myocardial infarction, dan juga death. Ini adalah meta-analisis dari 6 prospective cohort studies. Aman, saudara tidak usah takut kalau FFR-nya masih baik sekali. Sekarang, apakah kita bisa mendapatkan korelasi antara iFus dan FFR? Tadi saya sudah sampaikan, Dr. H.G. Park, ini 112 pasien, memang nggak banyak sekali, tapi dia menyarankan untuk mengambil cut-off 4,5. Jadi kalau di bawah, ini area under the curve cukup baik, point 83, dan kita lihat di sini sensitivity, specificity-nya juga cukup baik. Jadi kalau di bawah 4,5, kita harus treat. Tapi kalau di atas 4,5, kita juga harus hati-hati, dan kita harus take into account complete clinical scenario. Jadi kita nggak mengobatin angka ini, tapi kita harus melihat seluruh clinical scenario-nya. Nah, selain daripada FFR, kita juga mengenal namanya IFR. Jadi IFR itu adalah resting index, dan ini juga bisa dipakai, dan ini cukup aman seperti kita lihat di sini pada studi ini. Kalau IFR-nya masih baik, cut-off-nya biasanya 0,89 atau 0,9, maka cukup aman untuk kita defer, jadi nggak melakukan intervention. Ini contoh sarana lain, OCT. Ini pasien yang mempunyai CTO di LED, true Lehman bifurcation stenosis. Dan saudara lihat di sini. Kita lihat OCT bisa dipakai untuk membantu kita dalam melakukan Lehman intervention. Cuma kesulitan daripada OCT adalah kalau lesinya di orthoosial itu nggak bisa. Karena ada blood mixing di situ. Dan kalau saudara mau mendapatkan hasil lebih baik, kita guidingnya kalau bisa lebih besar sedikit, dan flushingnya harus lebih kuat sedikit.
Nah, seperti contoh pasien itu yang tadi itu, kita lihat di sini LED-nya bisa di standby, ini sirkumfleksnya di sebelah sana, ini ada daerah-daerah yang stand-nya nggak hapus, persis di cabang, dan kita lihat di sini ada blood mixing di left main, jadi nggak bisa bersih 100%. Terus saya lihat di sini hasilnya sih cukup baik, jadi walaupun nggak bisa ideal sekali, tapi kita tetap bisa pakai. Ini adalah publikasi tahun lalu dari Onuma. Kita lihat di sini untuk left main lesions, ini yang paling bawah, row yang paling bawah, IFUS lebih superior daripada OCT. Yang lain adalah more or less the same, sama. Ini untuk bifurcation. Jadi khusus untuk left main, barangkali IFUS sedikit lebih baik dari OCT. Jadi kalau saudara punya left main, untung. Nah, punya IFUS untung sekali. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menangani left main bifurcation stenosis? Yang paling disarankan kalau mungkin adalah memakai satu stand. Jadi stand crossover teknik. Tapi kita tahu kadang-kadang ada situasi di mana kita terpaksa harus menggunakan two stand strategies, dan teknik untuk ini banyak sekali. Di sini saya tulis ada crush, T-stenting, shunt-stenting, tap, kissing, pull-out, dan sebagainya. Menurut saya yang paling baik adalah DK crush. Nanti saya akan bahas lebih detail mengenai DK crush. Jadi kapan kita pilih single stand atau stand crossover teknik, kapan kita pilih double stand. Jadi kalau lesinya itu seperti ini, di sebelah kiri ini, jadi tidak ada tomat LCX osteostenosis, LCX-nya non-dominant, ini kita bisa langsung menggunakan one stand approach. Kemudian kita lihat ini IFUS. Jadi ini professional stand approach itu maksudnya stand-nya dari left main ke LED. Kemudian kita lihat IFUS dan kita lihat side branch itu. Kalau saudara nggak ingin melakukan sesuatu, ya sudah selesai. Saudara anggap bahwa itu nggak penting, misalnya pembuluh darah LCX-nya kecil dan nggak ada penyempitan yang bertambah. Nah, kalau saudara pikir, oh itu pembuluh darah LCX-nya penting, kalau saudara mau melakukan lebih jauh, kalau ada sarana, pakailah FFR. Kalau FFR-nya lebih dari 0,8, walaupun short ostiumnya itu pinch, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 0,8, kita bisa lakukan final kissing balloon dilatation kalau hasilnya optimal selesai, atau T-stenting. Dan kapan kita lakukan two-stent strategy? Kalau ada true bifurcation stenosis, kalau shortnya besar, khususnya dengan angle yang susah untuk di-negotiate, dan kalau ada disease, terutama di proximal segment daripada short. Nah, ini kita bisa lakukan two stand strategy, dan hasilnya dinilai dengan ini rumus dari Dr. Park juga. Jadi kalau kita bisa mencapai di LCX diameter minimal stand diameter 5 atau lebih, kalau di LED 6, kalau di polygon of confluence 7, dan di left main 8. Jadi ini rumus 5, 6, 7, 8. Kalau saudara bisa mencapai ini, hasilnya akan sempurna dan stenosis rate-nya akan. Ini adalah berbagai teknik untuk two stand. Jadi two stand strategy, dan aplikasi daripada teknik ini juga harus dengan memperhatikan sudut daripada LCX terhadap main vesselnya, LED dan left main. Kita lihat di sini, kalau misalnya sudutnya tajam sekali, ini difficult untuk akses ke sini. Ini biasanya yang disarankan adalah T-stenting atau tap. Dan yang lain, saudara bisa lakukan crush, pull out, kissing, atau mini crush. Misalnya angle of separation yang kecil seperti ini. DK crush bisa dipakai untuk kedua kondisi seperti ini. Jadi saya sendiri lebih prefer untuk melakukan DK crush untuk semua kelainan anatomi, tidak tergantung angle-nya. Nah, saudara juga dalam memilih stand, saudara juga boleh pikirkan stand itu, saudara perlu nggak lihat bayangan daripada stand. Karena kalau bayangan stand-nya nggak jelas, kadang-kadang juga menyulitkan intervensi saudara. Jadi kalau bayangan stand-nya lebih jelas, ini walaupun stand-nya tipis, ini sinergi kebetulan punya Boston, walaupun stand-nya tipis, tapi ini platinum chromium, ini gampang sekali dilihat dengan X-ray. Ini akan membantu tindakan Anda. Juga kita harus memperhatikan apakah expandability daripada stand itu.
Jadi jangan sampai saudara overexpand sedemikian sehingga di luar atau melebihi dari batas stand itu boleh dilebarkan. Jadi kalau over limit nggak boleh. Jadi kita lihat ini berbagai stand mempunyai limit tersendiri, jadi bisa over expanded tapi ada batasnya. Saudara harus hafalkan ini. Dan selain itu, kita juga harus menilai kalau stand-nya itu kita lebarkan, sambil contoh misalnya di yang paling bawah ini, Biometrics kebetulan, ini di tengah ini, lubangnya ini jadi besar sekali. Jadi daerah yang di tengah ini nggak akan terekspos dengan obat yang kita pakai, misalnya sirolimus misalnya, atau everolimus, itu tidak akan masuk ke daerah tengah ini. Jadi ini akan bisa menyebabkan restenosis. Jadi saudara harus memperhatikan baik-baik diameter daripada pembuluh darah yang saudara mau treat, tapi juga kalau over expansion saudara akan mencapai ini lubang di sel ini, di stand-nya ini akan terlalu besar atau tidak. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini adanya ini kerangka-kerangka stand yang bisa menutupi side branch. Jadi kalau saya ambil contoh, kebetulan juga ini sinergi, bukannya saya mau promote. Ini di sini konektornya cuma 2. Jadi saudara bisa melakukan dilatasi besar dan saudara bisa mendapatkan betul-betul ini lubang ke arah sil kompleks misalnya dalam hal ini itu betul-betul terbuka dan di dalamnya nggak ada stand-nya ini. Jadi kalau ada situasi seperti ini akan menyebabkan flow di dalam nggak bagus. Jadi akan shear stress-nya nggak homogen dan itu akan menyebabkan restenosis. Itu tidak menyebabkan kenaikan daripada mortalitas atau myocardial infarction, akan tapi biasanya masalahnya adalah restenosis-nya akan lebih tinggi. Nah ini adalah yang tadi saya sampaikan, kalau saudara sudah pasang stand, maka di LCX kita ingin mencapai at least diameter daripada stand, MSA, itu 5 mm square millimeter atau lebih, di LED 6, di polygon of confluence 7, dan di left main 8. Jadi ini seperti ini contohnya, ini sudah memenuhi syarat. Kalau saudara bisa mendapatkan hasil seperti ini, maka kita lihat di sini restenosis rate-nya rendah sekali, dan target lesion revascularization juga rendah sekali. Jadi rumus ini boleh dihafal dan ini akan amat berguna. Nah, sekarang saya akan tekankan sedikit mengenai DK crush. Karena teknik ini menurut saya ini adalah teknik yang paling baik untuk bifurcation stenosis, khususnya untuk true bifurcation. Saya rasa kita semua sudah mengenal teknik ini. Basically, kita lakukan dilatasi di side branch, kemudian kita pasang stand di side branch, kemudian kita crush, kemudian kita lakukan the first kissing, kiss yang pertama. Ingat bahwa wire-nya ini harus masuk di proximal cell daripada proximal stand ini di sini, bukan di distal ya. Kemudian kita lakukan dilatasi lagi. Kemudian ini adalah pemasangan stand di sini. Kemudian kita lakukan kissing balloon dilatation, in second kissing balloon dilatation. Kemudian diakhiri dengan pop. Ini adalah DK crush teknik. Dan saudara lihat di sini, ini DK crush di LCX dan OM. Saudara lihat di OCT aja di sini, stand-nya itu well opposed ke vessel wall. Ini kita lihat semua, nempel semua di vessel wall. Ini adalah fly-through, 3D fly-through. Saudara lihat stand-nya nempel sekali di vessel wall. Ini luar biasa bagus. Dan ingat, lihat sini side branch-nya juga amat terbuka. Dan ini di IFOS, saudara juga lihat hal yang sama. Jadi DK crush adalah teknik yang luar biasa baik untuk kita menangani true bifurcation stenosis. Nah, saya mulai akan sharing beberapa cases yang seperti sudah disampaikan challenging. Ini adalah kasus yang high risk untuk surgery, dan kita lihat di sini nerve scores-nya tinggi, Euroscore-nya juga agak tinggi. Ini true bifurcation stenosis. Pasien ini mempunyai calcifications yang luar biasa banyak di bifurcation. Pasien seperti ini saudara nggak akan dapatkan tidak akan biasanya direkrut atau di-enroll dalam clinical study membandingkan PCI dan CABG. Ini adalah exclusions. Jadi ini kita sebetulnya nggak mempunyai data sampai berapa jauh kita hasil PCI pada pasien seperti ini terbukti dari randomized clinical study. Saya lihat di sini diffuse calcification sampai sekitar mid segment di sini. Kalau kita lihat dari sisi lain,
Kita lihat di sini very nicely looking calcifications dan sini critical stenosis. Jadi high risk untuk surgery, high risk untuk PCI, dan jelas kita harus melakukan debulking atau lesion preparation yang baik, saudara lakukan rota, saudara lakukan balloon dilatation, high pressure balloon dilatation, dan kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan stent. Ini stent yang pertama, kemudian setelah kita crush, kita lakukan kissing balloon, kemudian kita pasang stent dari left main ke LED. Dan ini adalah setelah selesai dengan second kissing balloon dilatation dan POT, saudara dapatkan hasil yang baik. Untuk kasus-kasus yang kompleks atau amat kompleks, saya sarankan untuk pasiennya kembali lagi untuk kita lakukan follow up angio, at least angio. Dan kita lihat di sini pada pasien ini setelah 1 tahun nggak ada stenosis sama sekali. Jadi yang penting adalah pada waktu saudara melakukan tindakan yang pertama, tindakan itu harus dilakukan dengan sempurna. Kalau dilaksanakan yang nggak sempurna, pasiennya akan kembali, dan untuk layman itu nggak boleh. Jadi kalau bisa, saudara sesedikit mungkin mendapatkan masalah. Ini adalah contoh kasus lain yang challenging, very complex, heavily calcified. Pasiennya, saudara lihat di sini pembuluh darahnya smallish gini, dan ini syntax score-nya tinggi sekali, 60. Ini high PCI risk. Euroscore-nya nggak terlalu tinggi, nerve score-nya tinggi, tapi untuk STS lumayan 12,3% untuk morbidity and mortality untuk cabbage. Jadi ini high surgical risk juga. Saya lihat di sini jelek sekali. Kemudian setelah AC di mid LED dan proximal dan mid and LCX dan posterolateral biasa kita pasang stent, kita lakukan DK crush, dan kita lihat di sini kita pasang stent di left main ke sedikit sekali nonjol di left main ke LCX, kemudian Anda crush, kemudian lakukan first kissing, kemudian pasang stent di sini left main ke LED, overlapping dengan stent yang sebelumnya dipasang di sini, kemudian lakukan second kissing, final kissing, kemudian kita lakukan POT, dan hasilnya adalah seperti ini. Terus, dan sekali lagi untuk kasus-kasus yang kompleks, kalau bisa minta pasien untuk kembali untuk follow up. Ini adalah 3 years follow up. Saya lihat di sini sama sekali nggak ada stenosis. Jadi pada waktu indeks PCI, saudara harus lakukan sesempurna mungkin. Ini adalah aplikasi daripada DK Crush untuk double bifurcations. Jadi sekali lagi ini pasien begini nggak akan dimasukkan dalam randomized clinical study PCI versus cabbage. Saya lihat di sini ini ada bifurcations yang cukup bermakna karena obtus marginalnya besar. Tapi di left main itu saudara dapatkan juga true bifurcation stenosis di sini. Saudara lihat di sini ini very challenging anatomy, dan syntax score-nya tinggi sekali, dan Euroscore, nerve score, STS score menunjukkan bahwa pasien ini juga mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk cabbage. Jadi ini double bifurcations. Jadi kita treat bifurcation yang di kompleks left main dulu. Ini double DK crush. Jadi seperti ini, setelah pre-dilatation of course, saudara pasang stent di sini ke obtus marginal, kemudian saudara crush, kemudian first kissing untuk yang LCX obtus marginal, kemudian stent. Jadi di sini sudah ada stent di obtus marginal dan stent di left main LCX. Kemudian saudara lakukan stent crushing. Ini belum the second kiss belum ya. Kemudian kita lakukan ini sequential balloon dilatation, kemudian first kissing untuk di LED left main dan LCX, kemudian pasang stent sini dari left main ke LED, kemudian final kissing balloon dilatation untuk LACI yang di left main bifurcations, kemudian first pot di sini. Nah ini baru kemudian second kiss untuk bifurcation yang ini. Ini second case, kemudian baru pot. Jadi semua yang dipersyaratkan oleh DK Crush kita sudah lakukan untuk 2 bifurcation ini. Jadi ini saya namakan double DK Crush untuk double stenosis. Dan saudara dapatkan hasil yang di atas ini, hasilnya bagus sekali. Dan ini adalah 1 year follow up. Kita lihat di sini amat sempurna. Jadi penting sekali saudara harus melakukannya baik sekali. Jadi kalau saudara masih pemula, jangan mulai dengan beginian, cari yang gampang-gampang dulu. Tapi ini kalau saudara udah makin lama, udah makin lanjut, udah makin lebih terampil, mungkin baru boleh melakukan seperti ini. Ini adalah left main traffication.
Nah, saya lihat di sini juga nasty looking trifurcation stenosis, tapi saya mau apply decay crush. Jadi gimana? Saya lihat di sini sebetulnya hampir seperti quadrifurcation. Oke. Nah, pasien ini juga nggak mau operasi, dan kita lihat di sini nerve scores-nya tinggi, Euroscore-nya nggak terlalu tinggi, tapi syntax score-nya tinggi. Jadi, saudara lihat apa yang kita lakukan. Jadi, yang LCX nggak terlalu besar, jadi kita lakukan stand dari LM ke D1. Sorry, ini ke D1 dulu. Kemudian kemudian dilakukan decay crush, balloon crush, dan first kissing balloon dilatation, stenting left main LED, kemudian final kissing balloon dilatation, dan ini adalah di left main LED, dan saudara akan mendapatkan hasil seperti ini. Baik. Dan yang di bawah adalah 1 year follow up. Jadi juga baik. Jadi stand-nya dipasang dari sini ke sana dan dari sini ke sana. LCX-nya karena nggak terlalu dominan didiamkan, dan kita beruntung ternyata nggak ada narrowing di ostial dari LCX. Jadi kalau ada narrowing belum tentu perlu kita apa-apain. Kalau saudara punya FFR, saudara boleh lakukan FFR. Kalau biasanya kalau begini walaupun pinch itu di atas 0.8. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah decay crush itu superior terhadap professional stenting untuk kelainan yang kompleks? Jadi ini studinya kita masih belum tahu. Ini studinya adalah namanya definition 2. Ini didasarkan oleh temuan, ini primary investigatornya adalah Chen Xiaoliang. Pada definition study, dia mendapatkan bahwa untuk complex bifurcation lesions, itu two-stent strategy ternyata hasilnya baik. Less in hospital mortality dan 1 year MACE. Karena itu dia sekarang kita melakukan definition 2 study, dan ini adalah kriteria, inclusion kriteria untuk studi ini. Jadi pasiennya adalah true bifurcation stenosis dengan side branch-nya harus 2,5 mm atau lebih, major kriteria seperti ini, minor kriteria seperti ini. Jadi kalau kompleks kita namakan satu major dan any two minor. Nah, pada saat sekarang kita masih menunggu hasil daripada clinical study membandingkan professional stent strategy dengan decay crush. Satu disponsori oleh EBC, European Bifurcation Club, satu oleh Chen Xiaoliang tadi, dan di sini di Indonesia kita diwakili oleh Dr. Munawar dan saya sendiri. Ini studi ini masih sudah selesai sih enrollment-nya, cuma masih sedang dalam analisa dan belum dipublish. Sekarang yang terakhir adalah mengenai trifurcation. Publikasi mengenai trifurcation nggak banyak, dan ini juga biasanya di-exclude dari clinical trial. Jadi ini adalah klasifikasi untuk left main trifurcation. Saya buat dengan modifikasi Medina classifications. Jadi di sini saya tulis side branch 1, ini LCX, side branch 2, ini intermediate branch. Jadi kalau kita mendapatkan kelainan seperti yang di dalam kotak ini, mana LCX dan intermediate branch ini involved dalam disease process, kita masukkan dalam kelompok true left main trifurcation stenosis, sedangkan yang lain itu termasuk dalam non-true trifurcation stenosis. Kita tahu kalau kita mau menangani kasus seperti ini, saya tulis di sini, not all trifurcation lesions are the same. Jadi nggak semua sama. Jadi kita lihat mereka berbeda dalam clinical risk, angio pattern, dan lesion morphology. Clinical risk misalnya dalam kaitan dengan risk, kalau kita lakukan risk stratifications, Euroscore, STS score, dan sebagainya, EF, comorbidity, bleeding risk, high bleeding risk atau enggak, atau RCA status. Jadi kalau kita mau melakukan left intervention, RCA statusnya amat penting untuk kita tahu, karena itu menaikkan risk kalau ada kelainan di situ. Angiographic pattern, misalnya extent or parent vessel and side branch disease, ini kalau ada jelas ini true trifurcation stenosis, angulation, size of vessel, discrepancy daripada cabang-cabangnya. Lesion morphology, calcification, tortuosity, dan sebagainya. Jadi kalau dengan memperhatikan ketiga hal yang di atas ini, maka kita harus melakukan treatment approach yang mungkin berbeda. Nah, untuk trifurcations itu nggak ada standardized treatment, standardized teknik.
Dan tiap teknik itu mempunyai variable risk untuk occlusion, peri-procedural infarction, stent thrombosis, dan restenosis. Ini adalah technical hints. Ini saya yang bikin sendiri. Jadi dengan modifikasi daripada apa yang saya pelajarin di perpustakaan dan juga dari pengalaman-pengalaman. Jadi kita lihat di sini, kalau bisa pakailah guiding catheter yang besar. Karena kalau enggak, kita harus pakai 2 guiding catheter. Itu akan merepotkan kita. Jadi 7 atau 8 French. Semua cabang saya cenderung untuk melakukan wiring. Jadi hati-hati jangan sampai ada guide wire twisting. Ini ada tekniknya sendiri. Lesion preparation is very mungkin boleh ditambah varinya 3 atau 4 lagi, important. Karena kita ingin hasilnya sempurna. Jadi pada index procedure hasilnya harus sempurna. Kalau nggak pasiennya nggak lama, sebelum 6 bulan pasiennya akan kembali dengan restenosis atau dengan complaints. IFUS harus dipakai. FFR kalau saudara ada sarana, atau IFR. Sekarang kita bisa juga pakai QFR, dan juga OCT bisa dipakai, walaupun tadi saya sudah sampaikan IFUS barangkali lebih baik daripada OCT. Balloon pump, kalau kita udah biasa, jarang sekali dibutuhkan. Memang kita harus consider untuk memakainya kalau very poor LV, atau ada involvement di right coronary artery, misalnya ada CTO di right coronary artery, itu risknya akan naik. Tapi kalau saudara udah biasa, jarang diperlukan balloon pump. Kalau baru pemula jangan mulai begitu. Kalau bisa, kalau ada balloon pump, pakai balloon pump. Jadi tergantung daripada yang tadi saya sudah sebut, lesion type, anatomy, dan sebagainya. Kita boleh pilih yang paling baik sih kalau kita bisa melakukan dengan single stent procedure. Kalau enggak ya double stent. Kalau terpaksa triple stent. Lebih sedikit stent kita pakai lebih baik. Ini technical hints yang lain. Ini juga dari saya. Ini tidak crossing stent struts sebelum kita melewati stent lain melalui struts yang sudah pasang. Jadi misalnya melalui left main ke LED, saudara mau masuk ke LCX, saudara harus pre-dilate cukup. Semua bifurcation techniques, jadi yang tadi saya sudah sebut, bisa digunakan pada lesi yang trifurkasi. Tapi kita kadang-kadang harus double. Jadi seperti tadi saya ada kasus yang double decay crush. Nah, itu untuk bifurcation stenosis yang disertai juga dengan stenosis di proximal LCX, bifurcation stenosis di proximal LCX. Di sini di trifurcation kita langsung bisa kadang-kadang melakukan double, misalnya teknik yang kita biasanya pakai untuk bifurcations. Nah, kadang-kadang kita harus inovatif. Nanti saya tunjukkan beberapa kasus di mana kita harus inovatif. Jadi menciptakan teknik sendiri. Kita harus selalu melakukan kissing balloon dilatation. Karena kita ingin bahwa stentnya itu well opposed to vessel wall. Dan final triple kissing balloon dilatation seringnya harus dilakukan. Ini salah satu. Oh ini. Sebelum kita melakukan ini, saya ambil contoh di sini. Untuk trifurcations, khususnya juga apabila saudara nggak mempunyai IFUS, ini kita bisa apply formula yang tadi saya sudah sampaikan pada pembicaraan mengenai bifurcations, tapi di sini ada tambahan lagi untuk cabang yang ketiga. Nah, kita lihat di sini untuk Finney's formula, untuk bifurcations itu 0,678. Di sini rumusnya untuk trifurcation 0,577, jadi lain. Jadi makin banyak cabang, ini koefisiennya ini itu makin kecil. Ini saya kasih contoh di sini untuk trifurcation, quadrifurcation. Ini cabangnya 4. Saudara jangan lakukan begini kalau saudara masih pemula, karena ini rumit sekali. Ini sesudah quadruple stenting. Jadi kalau ini stentnya dipasang dari ke 4 cabang ini, jadi saudara akan mendapatkan cakar ayam di sini. Tapi kalau saudara pasang 4 stent ke 4 cabang ini, itu saudara harus lakukan sedemikian sehingga selain stentnya well opposed, karena stentnya harus nonjol ke left main, kita nggak boleh menginjus dissection di left main. Jadi saudara akan run into trouble kalau saudara menginjus dissection karena stentnya dipasang di left main. Total 4 stent itu jadi left main-nya jadi oversize, khususnya di distal left main. Jadi di sini untuk ini saya pakai rumus ini, area preservation formula, dan kita lihat di sini kalau kita pakai stent yang sesuai dengan ukuran ini, di left main kita bisa 4,76. Jadi nggak oversize dan aman. Ini saya tunjukin kasus yang itu tadi. Jadi teknik yang paling gampang
untuk trifurcation adalah seperti ini, single crossover. Tapi ini hanya bisa kalau ini bukan true trifurcation stenosis. Di sini kita lihat LCX dan intermediate branch-nya itu free of disease. Disease-nya hanya di sini antara left main ke LED. Jadi ini gampang sekali, saudara, dalam waktu setengah jam juga selesai. Dan ini adalah close to 1 year angiographic follow-up, hasilnya baik sekali. Nah, sekarang ini saya tunjukkan teknik ini. Ini teknik nggak ada di kepustakaan. Ini adalah teknik, saya namakan teknik ini skirt dan kissing stand teknik. Jadi seperti orang pakai rok begitu. Kita lihat di sini lesinya susah sekali. Di ostium udah ada, di sini trifurcation ada, intermediate branch-nya juga stenotik panjang, ini juga LED stenotik panjang. Of course ini harus di-treat dulu. Dan ini yang di sini juga harus di-treat dulu. Dan di LCX barangkali iya atau enggak nanti tergantung ini kalau misalnya. Nah ini kita lihat di sini, ini. Sudutnya di sini tajam sekali nih, 90 derajat. Very acute angle. Jadi gimana kita mau melakukan begini? Nah, ini saudara lihat di sini. Setelah lesi yang di mid dan di mid segmen di LCX dan LED dikerjakan, kita pasang dulu stand di left main ostium. Kemudian dilakukan post-dial untuk melakukan flaring ostium supaya ke arah aortanya besar. Kemudian kissing balloon dilatation antara left main LED dan LCX untuk mencapai yang saya namakan skirting effect. Ini adalah yang dinamakan teknik ini nggak ada di buku, nggak ada di kepustakaan. Nah ini kita tiup ke sana dulu, kemudian kita pasang stand ke sini dan kita pasang stand di sini. Jadi di sini sudah ada stand dulu, dari ostium sampai ke left main, kemudian kita bikin celana pendek ke LAD dan ke LCX. Nah, setelah itu kissing balloon dilatation dan hasilnya bagus kan? Ini adalah skirt dan kissing stand teknik dan 1 tahun kemudian hasilnya masih baik. Ini pasien ini saya nggak tahu sekarang udah nggak follow up lagi, mungkin udah meninggal. Tapi 7 tahun setelah PCI dia masih main tenis. Pada waktu itu dia umur 80 tahun. Jadi hasilnya long lasting. Jadi penting sekali, saudara kalau melakukan left main hasilnya harus sempurna sekali. Ini contoh bukan tap teknik, tapi double tap teknik. Saya sudah sampaikan tadi bahwa teknik untuk bifurcation saudara bisa pakai. Tapi kadang-kadang saudara harus double, 2 kali melakukan karena ada ekstra cabang 1 lagi. Jadi ini di sini lihat very nasty looking lesions, left main-nya 90%, very tight, distal-distalnya sini ada kelainan. Ini sebenarnya pasien cabbage, harusnya pasien ini nggak mau cabbage. Jadi kita pasang stand dulu. Yang saya nggak cerita bahwa pasang stand di mid LCX, intermediate branch yang di mid segment atau LED di mid segment. Saya cerita ini aja. Saya fokus di trifurcation ini. Jadi pertama kita pasang stand left main LCX. Sesudah itu, ini saudara lihat di sini ada stand. Saya masukkan melalui celah sel dari stand ini dari left main ke intermediate branch. Ini 1. Kemudian 1 lagi dari left main ke LED. Saudara lihat di sini ada lagi. Jadi ini yang tadi yang saya masukkan ini, yang sini ini udah di sini. Kemudian saya masukkan 1 lagi. Ini lihat gampang masuk. Nah, jadi ini adalah essentially double tap teknik. Setelah itu, sudah implant di sini. Kemudian kita lakukan triple kissing balloon dilatation dan hasilnya bagus seperti ini. Jadi total pasien ini punya 6 DS, tapi hasilnya sempurna. Jadi ini adalah yang dinamakan double tap teknik. Ini adalah kasus lain lagi. Ini triple kissing stand. Saya lihat di sini lesinya juga parah sekali. Pasien ini waktu itu di negara tetangga disuruh operasi bypass. Saya juga setuju ini seharusnya di bypass sih. Cuma ini orang ini nggak mau di bypass. Dan karena di sana dibilang kalau kamu tidak mau, kamu bisa meninggal mendadak, yang saya setuju juga. Pasien tetap nggak mau, akhirnya dia melarikan diri dan pulang ke Jakarta dan minta untuk dilakukan PCI. Dan kemudian kita lakukan PCI, lesi yang di mid atau yang ke arah distal sedikit kita treat. Kemudian kita lakukan triple kissing stand. Sekali lagi, kita harus pakai rumus yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian supaya kita nggak overdilate di left main distal. Jadi kita pasang 3 stand. Saya lihat sini ini kasus sudah lama sekali. Ini Cypher stand. Dan hasilnya begitu.
Setelah selesai dilakukan triple kissing balloon dilatation, hasilnya baik. Ini 1 year follow up. LED CTO, tapi darah itu udah infark, jadi saya nggak apa-apain. Tapi hasilnya bagus sekali. Pasien ini 8 years setelah PCI. Ini bailout tap teknik, traffication stenosis, sudah lihat di sini. Very nicely looking lesion juga. Dan setelah saudara lakukan dilatation, saudara lihat di sini pinching daripada intermediate branch. Intermediate branch-nya itu amat dominan, lihat di sini amat dominan, lebih dominan daripada LCX. Jadi spiral dissection. Jadi pada pasien ini kita lakukan ini bailout tap, kemudian kissing balloon dilatation, hasilnya sempurna seperti itu. Untuk left main traffication, karena saya concern dengan long term result dari pasien-pasien ini, pasien itu saya minta untuk follow up. Pasien saya nggak banyak sekali, tapi untuk seri left main traffication cukup banyak. Jadi ini sebetulnya adalah studi yang udah lama, tapi di sini kita bisa mempunyai kesempatan untuk membandingkan true dan non-true traffication stenosis. Yang berbeda di sini jelas untuk true traffication stenosis, syntax score-nya lebih tinggi, dan kita lihat sini yang high syntax score itu kira-kira separuhnya, dan untuk yang non-true traffication hanya 6%. Dan kita lihat sini yang true traffication stenosis itu separuhnya kira-kira mempunyai triple vessel disease, sedangkan di sini hanya seperlimanya. Dan stent strategy jelas single stent strategy atau double stent strategy lebih dominan pada non-true traffication, sedangkan di true traffication kira-kira 40% harus menjalani triple stent strategy. Nanti kita lihat hasilnya. Jadi ini adalah TLR dan MACE dan cardiac death, myocardial infarction, dan stroke. Kita lihat untuk true dan non-true traffication nggak ada perbedaan. Tapi yang berbeda adalah untuk MACE rate, jelas karena ini kliennya lebih kompleks, tindakannya jauh lebih kompleks, syntax score-nya juga jauh lebih tinggi. Dan kita lihat di sini MACE rate-nya 30%, ini sampai up to 3 years follow up, dan TLR-nya juga. Jadi kita lihat di sini, MACE rate-nya ini, yang 27% ini, adalah driven by increased TLR. Jadi bukan driven by myocardial infarction yang hanya 2 pasien, atau cardiac death. Jadi problem utamanya adalah TLR, restenosis. Jadi sekali lagi saya tekankan pentingnya pada index procedure saudara harus lakukan dengan baik sekali. Ini adalah kalau kita lihat lebih detail di sini untuk MACE dan RCX, odds ratio-nya, syntax score di sini 3,278, true traffication 3,4. Ini adalah Kaplan-Meier. Kita lihat di sini untuk free survival, jelas untuk yang non-true traffication stenosis hasilnya lebih baik. Di sini mencapai kemaknaan statistik untuk MACE. Tapi sekali lagi, MACE ini adalah driven by TLR. Dan bukan dengan misalnya ada cardiac events seperti mortality atau myocardial infarction. Kemudian di sini dalam kaitan dengan teknik, ada kecenderungan bahwa kalau saudara melakukan simple teknik, seperti misalnya ini, one stent teknik, hasilnya lebih baik daripada 3 stent teknik yang merah ini. Tapi ternyata perbedaannya nggak mencapai kemaknaan statistik, baik satu persatu maupun secara keseluruhan, ini TLR free. Jadi sekali lagi ini MACE adalah driven by TLR. Ini kalau saya bandingkan dengan studi-studi lain di luar negeri, yang paling bawah, row paling bawah adalah yang di kita. Ini lihat udah lama nih, 2016. Kalau sekarang mungkin saya udah males untuk ngumpulin begini-beginian lagi. Dulu masih rajin. Dan kita lihat di sini dibandingkan dengan publikasi lain di pustakaan, pasien kita cukup banyak. Dan kita lihat di sini success rate-nya. Ini adalah angiographic success dan procedural success percentage. Kita lihat di sini cukup baik dibandingkan dengan yang lain. Dan kita lihat MACE rate-nya di sini 18%, di sini cukup baik dibandingkan yang lain. Pada seri-seri yang pertama, MACE rate-nya malah 40%. Mortality hanya 2%. Di sini kita lihat pada seri-seri yang terdahulu itu sampai 10-15%. Jadi kalau kita belum biasa melakukan left main intervention, jangan mulai dengan left main traffication. Kita ini untuk yang sudah ahli seperti Dr. Munawar, Dr. Doni, Dr. Yamin, dan sebagainya, Dr. Nur. Dan kita lihat di sini myocardial infarction hanya 3 TLR, 17 dibandingkan yang di lain juga acceptable. Stent thrombosis 0. Jadi left main adalah pembuluh darah yang besar, jadi stent thrombosis itu biasanya jarang sekali.
Jadi kalau kita lihat hasil yang kita capai untuk bifurcation, ini adalah very long term data, Excel dan Noble. Hasilnya cukup acceptable, cukup comparable dan encouraging. Dan di sini lihat meta analysis daripada randomized clinical study ini termasuk Excel dan Noble. Dan kita lihat di sini untuk total revascularizations ini risk ratio-nya 1,64 5 tahun. Jadi hasil yang kita capai untuk clarification cukup lumayan. Nah, ini adalah lowering the bar. Ini untuk quadrifurcation stenosis. Sekali lagi saudara jangan lakukan ini cabangnya 4, sebetulnya cabangnya 6 nih. Cuma yang 2 kecil-kecil jadi saya nggak hitung. Ini adalah kasus yang tadi saya ambil contoh, ini cabangnya 4. Ini sebetulnya juga surgical case nih. Ini 2009. Sekarang pasien ini menjadi salah satu pejabat tinggi di daerah Maluku. Saya nggak sebut di mana, syntax score-nya tinggi, Euroscar dan GRC juga tinggi, jadi ini high risk untuk CABG, high risk untuk PCI. Pasien ini saya suruh operasi dan dia nggak mau. Dan ini quadrifurcation stenosis, ini kita treat dengan 2 guiding catheter. Jadi 1 guiding catheter, 8 French nggak bisa muat untuk 4 stent. Jadi kita lakukan quadruple stenting, kemudian quadruple kissing balloon dilatation, dan hasilnya seperti ini. Hasilnya cukup baik. Pada 8 month follow up, nggak ada restenosis. Lah, itu tahun 2009, ya, sudah lihat, 2009. Nah, kemudian pasien ini lost to follow up, kemudian dia muncul lagi. Saya pikir ada ini tahun lalu. Sekarang dia masih sehat, berapa bulan yang lalu dia kontrol masih lumayan. Ada severe instant restenosis, sudah lihat di sini. Sekali lagi saya suruh operasi dia nggak mau. Jadi akhirnya saya lakukan, saya treat dengan PCI, saya lakukan sequential balloon dilatation, quadruple kissing, kemudian DEB untuk left main LCX, dan stenting left main LED, dan kemudian port, dan hasilnya baik, dan so far so good. Jadi ini slide saya yang terakhir. Left main adalah bifurkasi yang terbesar, atau kalau ada trifurkasi yang terbesar di coronary artery tree. Kalau saudara lihat left main stenosis, tangan saudara gatal, saudara ingin menanganinya, tapi kita harus pikir mengenai bukan hanya hasil, tapi risiko untuk adanya masalah di stenosis, infark, dan sebagainya. Kalau left main bifurcation, mengenai left main bifurcations, technical strategies yang kita bisa apply pada non-left main bifurcations, kita bisa apply untuk left main, ini non-left main bisa pakai untuk left main bifurcation stenosis. Menurut saya ini masih menunggu hasil-hasil daripada clinical study yang ada. DK Crush merupakan best teknik untuk left main bifurcation stenosis, untuk true left main bifurcation stenosis. Untuk bifurcations, semua bifurcation teknik bisa dipakai, tapi mungkin kita perlu double. Less kompleks teknik, seumumnya hasilnya lebih baik, tapi nggak selalu mungkin dilaksanakan. More complex lesions dan true left main bifurcation stenosis, outcome-nya lebih jelek daripada non-true bifurcation stenosis. Saya harap bermanfaat. Sekian, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya.